Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya bersama Pak Budi Hikmat. Di sini saya ingin melanjutkan proses belajar saya mengenai investasi. Nah, kali ini yang menarik saya ingin membahas atau istilahnya saya penasaran mengenai proses kreatif Pak Budi dalam membuat forecast. Nah, sebagaimana yang sudah diketahui bersama dan juga sudah ditulis oleh media, Pak Budi di tahun 2021 memprediksi IHSG itu menyentuh angka 6.800. Nah, sekarang bisa kita lihat data historis IHSG menyentuh 6.754, yang mana hal ini hampir mendekati prediksi Pak Budi, dan kemudian di sini saya akan menanyakan kepada Pak Budi bagaimana caranya Pak Budi bisa sampai pada angka 6.800, variabel apa saja yang dilihat Pak Budi hingga akhirnya bisa sampai pada angka 6.800 ini yang sebenarnya sangat mengagumkan karena dari historis IHSG ini hampir menyentuh angka 6.800. Nah, gimana Pak Budi? Oke, pertama saya merasa beruntung saja ini. Saya bilang ini terus terang yang dilakukan oleh saya sebagai analis itu adalah conditional forecasting. Ada beberapa dulu hal yang harus hadir, tapi seperti Nelbor bilang bahwa prediksi itu sangat sulit, apalagi terkait masa depan. Saya nggak persis tahu ya ke depan itu akan seperti apa, tapi bisa kita ngelihat ada beberapa faktor gitu ya. Saya ingin menyampaikan misalnya katakanlah saya harus pakai ini teman-teman, mudah-mudahan Safira dan teman-teman bisa melihat ya, bisa dilihat nih Safira? Bisa Pak. Ya. Ini biasanya yang standar yang saya lakukan ini dari namanya DX Data ya, ini mengkaitkan antara indikator daya beli ya. Jadi saya berusaha nggak ngambil dari langit sebelah kiri atau sebelah kanan ya Safira ya. Ada perhitungannya. Jadi ini dari cukup lama nih, dari tahun 2000 misalnya ya ke 2020. Ini ada dua variabel, Safira bisa lihat bahwa ada kinerja IHSG yang sebelah kanan warna biru. Kemudian juga ada indikator daya beli. Nah, indikator daya beli secara moneter itu saya gunakan real M1 growth. Jadi M1 itu kan uang kartal tambah uang giral, uang yang siap dibelanjakan. Dan saya tertarik dengan pertumbuhan. Nggak cuma itu, pertumbuhan yang sudah dikurangi inflasi kira-kira. Ya, jadi kalau misalnya Vira lihat seperti ini, gambar seperti ini, dan ini juga saya lakukan dengan negara tetangga, apakah India, Thailand, Malaysia, pola umumnya adalah Safira bisa melihat nggak? Ini kayaknya ada co-movement yang sama gitu antara daya beli dan yang namanya kinerja saham ya, kalau di Indonesia IHSG ya, di Thailand misalnya SET gitu. Memang ada misalnya di tahun 2009 misalnya IHSG naik kencang, ya melebihi boleh dibilang yang peningkatan daya belinya. Nah, inilah bursa dalam keadaan greed gitu, kerakusan ya. Sementara saya melihat ketika di 2020 ini sebetulnya bursa kemungkinan ini bisa dilihat ini turun drastis kan somewhere di bulan Maret 2020. Sementara indikator daya beli naik. Jadi indikator daya beli yang merah ya, sekali lagi. Indikator IHSG yang di bawah. Nah, ini kesempatan sebetulnya kalau kita yakin ada daya beli. Karena daya beli itu kan sumber earning dari perusahaan, betul nggak, Safira? Gitu. Betul, Pak. Jadi ada nuansa baru di tahun 2022. Ya, pertama kita sendiri di Bahan TCW menggunakan investing during tightening, yang belakangnya ing gitu. Karena the Fed sendiri kan udah memberikan komitmen dia akan melakukan tightening. Kita tahu kan inflasi di sana mendekati 7, sementara suku bunganya hanya 0,25 ya. Dan The Fed sendiri selain ada kebijakan bunga, dia juga kan selama ini quantitative easing kan. Nanti udah bisa mengikuti apa diskusi saya dengan Cindy ya gitu. Jadi ke depan ini kita melihat bagaimana Fed akan agresif nggak ya. Itu sebabnya
ini komponen risikonya. Jadi kalau The Fed itu mengurangi stimulus, ya kemungkinan dana ke emerging market bisa berkurang. Apakah ini akan mengulang traumatik tahun 2013? Dugaan kami sih enggak gitu. Jadi kita harus melihat tetap tiga komponen tadi. Apakah ada peningkatan daya beli ya selanjutnya gitu, dan kita lihat ada nih, nanti saya akan coba tunjukkan. Apakah asing akan kembali masuk di SBN karena itu penting sekali ya. Kemudian apakah ada penyaluran kredit? Kredit sudah mulai jalan sebetulnya ya. Nah, tapi di atas semuanya itu kita ini negara komoditi. Apakah harga komoditi itu akan terus naik? Itu sebabnya dalam formulasinya ya. Jadi saya ingin sampaikan teman-teman sekalian baik dengan Safira juga, ini kira-kira framework yang kami gunakan di Bahana TCW. Saya akan tunjukkan screen-nya. Jadi yang terbaru adalah seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Saya bikinkan besar dulu. Bisa dilihat, Safira? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ini yang ini modelnya bisa dilihat kan, ya, walaupun juga seperti ini. Jadi merancang strategi saya selain tadi variabel-variabel tadi, sebetulnya secara umum itu ada tiga komponen ya. Pertama global macroeconomics ya, yang ini sangat terkait umumnya kebijakan central bank di berbagai negara, apakah the Fed, ECB, BOJ, Bank of England misalnya ya. Kemudian fundamental ekonomi. Nah, fundamental ekonomi ini terus terang ini terkait apakah nanti rupiah relatif stabil, apakah keuangan pemerintah fiskal itu bisa lebih disiplin karena itu mempengaruhi supply risk SBN ya. 2 tahun terakhir kan supply risk-nya itu banyak karena pemerintah berutang sehingga pemerintah harus menerbitkan banyak SBN. Yang ketiga, jangan lupa bahwa di pasar modal kita terlalu banyak sektor yang bukan new economy gitu. Kita kan didominasi oleh bank gitu. Ya. Nah, yang faktor yang ketiga, Safira, itu adalah market positioning. Market positioning itu misalnya di aset tertentu, apakah asing itu crowded atau enggak? Banyak enggak di situ? Atau malah sepi? Itu cara menyikapinya beda. Saya malah lebih khawatir kalau asing itu crowded gitu, karena tiba-tiba kalau ada perubahan yang di luar kendali kita, asing keluar, biasanya itu harga asetnya tuh anjlok gitu. Tapi kalau lagi sepi, asing belum tertarik, tapi barangnya ini bagus, kita bisa masuk. Ketika asingnya masuk, kita justru di sana keluar gitu. Dan saya kan ingin selalu menyampaikan nih, Safira, terpenting dalam investasi itu bukan kapan masuk loh, tapi kapan keluar gitu. Ya, jadi sekarang saya akan bedah ya 3 hal ini ya, Safira, siap? Siap, Pak. Oke, jadi pertama global macroeconomy, inilah kelanjutan diskusi saya dengan Cindy. Sebetulnya kemungkinan besar The Fed itu ada harapan tidak akan terlalu agresif naikin bunga, gitu. Ada harapan. Mengapa? Karena Amerika itu pertama banyak utang, ya, gitu. Kalau banyak utang itu sensitif kalau bunganya itu naik bebannya, sehingga ekonominya malah akan slowing gitu. Dan itu ternyata dilakukan lebih dulu oleh Jepang. Jepang itu kan penduduknya menua, kemudian banyak utang ya. Debt to GDP di Jepang itu sekitar 238% gitu. Jadi bagaimana pemerintah Jepang menolong masyarakatnya yang menua dan banyak utang? Caranya mempermudah mereka membayar hutang dengan bunganya itu dibikin murah. Bagaimana bikin murah bunga? Ya digelontorinlah likuiditas, penciptaan liquidity yang luar biasa. Inilah yang disebut sebagai Japanization of monetary policy, karena si Jepang ini penduduknya lebih menua, mungkin sekitar 12 tahun dari negara-negara Eropa dan negara-negara di Amerika. Jadi model quantitative easing ini dilakukan Jepang. Itulah sebabnya kenapa suku bunga di Jepang itu sangat rendah. Ya, zero, bahkan targetnya 0 gitu. Nah, The Fed ini kemungkinan akan melakukan yang sama. Ya, itu sebabnya nanti bisa dilihat di presentasinya bahwa loh, ini betul-betul seperti ngikut Jepang gitu. Dan dunia ini nanti akan kebanjiran fiat money yang dilakukan oleh central bank ini kan bukan uang yang terkait sama komoditi seperti emas, tapi uang yang dicetak
oleh bank sentral, atau ketika dia beli obligasi negara, waktu bayarnya dia nyiptain duit. Itu sebabnya kekhawatiran orang berbagai bank sentral ini nggak disiplin nyiptain duit ya. Nah, itulah yang memunculkan fenomena cryptocurrency seperti Bitcoin misalnya ya. Nah, tapi dunia ini juga ada nuansa pertarungan multipolar gitu, dan sifatnya hot peace ya. Kalau dulu dengan Uni Soviet itu Cold War ya, perang dingin. Sekarang mah damai tapi panas gitu ya. Sebetulnya karena sekarang ini uniknya Tiongkok misalnya itu sudah lebih mendekat besar ekonomi seperti Amerika ya, selain penduduknya banyak juga, dan orang bisa membandingkan efektivitas pengendalian COVID di Tiongkok atau misalnya pertumbuhan ekonomi infrastruktur ya, katanya yang fasilitas publik transportasi di Shanghai itu jauh lebih bagus daripada di New York misalnya, yang kumuh gitu ya. Jadi model kapitalis malah sekarang mendapatkan pesaing model sosialis ala Tiongkok gitu ya. Itu sebabnya ada juga yang menulis, dan saya juga setuju ya, bahwa inflasi sekarang ini temporer gitu. Jadi inflation today, deflation tomorrow nih Safira, karena ada paling nggak ada 3 yang menyebabkan deflasi itu akan terjadi kekuatannya. Pertama, penduduk menua dan banyak utang itu akan memperlambat konsumsi sebetulnya. Jadi sejauh mata memandang ekonomi growth itu tidak akan setinggi dulu gitu. Kemudian dengan kemajuan teknologi, berkurangnya peranan middleman ya, kayak kita menggunakan apps untuk berbagai kebutuhan, itu kan kita nggak usah lagi datang ke matahari gitu ya. Ya itu intermediasi, termasuk bank tuh intermediasi akan berkurang, dan sebetulnya komponen ada intermediasi ini ada elemen inflasinya. Kalau ini dikurangi, dikikis, ada dividen deflasi gitu. Namun dunia ini kan karena makin banyak, ini kemungkinan besar ada tetap terulang pandemi gitu. Jadi pasti ada noise-nya juga, bagaimana kesigapan industri kesehatan, yaitu sebabnya salah satu pilihannya berinvestasi di industri kesehatan. Kira-kira itu dulu Safira, global makroekonomi sejauh mata memandang. Menurut saya nanti The Fed pun akan mengikuti model Amerika, itu sebab model Jepang, yaitu sebabnya nanti mungkin sesi lain kita perlu bicara mengenai kripto aset gitu, karena duitnya terlalu banyak gitu. Begitu Safira. Pak tadi kan berbicara tentang deflasi, Bapak kan udah menjabarkan juga tuh dampaknya akan seperti apa. Nah, menurut Bapak jika deflasi ini terjadi tuh bagaimana proyeksi HSG ke depannya ketika misalnya deflasi ini terjadi gitu, Pak? Deflasi di Indonesia kemungkinan salah satunya adalah yang bikin mahal di Indonesia kan bank sebetulnya. Jadi kalau kita naruh uang berapa, minjem uang di bank berapa gitu, dan bank ini adalah sektor yang termasuk besar ya, dan bagaimana misalnya kita lebih bagus infrastruktur itu juga akan menurunkan. Itu sebabnya kalau ada bukan deflasi itu dalam artian nggak ada inflasi sebagai hal yang negatif, ini bagaimana perubahan struktur transformasi ya, sehingga kalau misalnya katakanlah inflasi nggak kemana-mana, itu meningkatkan daya beli untuk di SBN misalnya ya gitu, atau kita juga bisa berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang akan menggerogoti peranan middleman ini gitu, apakah di e-commerce, apakah di fintech, apakah di teknologi informasi. Jadi opportunity-nya tuh bisa di sana. Jadi saya tidak bicara deflasi itu sebagai aset deflation yang nanti menyebabkan orang kurang kaya kan. Kalau harga aset turun malah mengerikan kan. Itu juga kenapa waktu krisis 2008 Bernanke yang sebagai katanya student dari krisis itu sangat dihindarkan. Yang terjadi itu adalah aset deflation. Kita bicara ini masalah inflasi yang biasa kita kenal di masyarakat ya, ada cost push, ada demand pull, tapi bagaimana structure market ini lebih efisien itu ya. Jadi itu yang menyebabkan orang bisa menikmati misalnya biaya transportasi atau komunikasi yang lebih murah, itu akan meningkatkan trade misalnya ya. Dari di sini a welcome deflation sebetulnya ya gitu. Tapi ya kita juga harus melihat ketika liquidity itu demikian banyak.
kalau bicara inflasi sendiri, ada dua aset ya sepanjang tahun 2021 yang belum mencerminkan adanya ancaman inflasi, Safira. Apa itu? Pertama, gold. Gold itu ya bisa kita lihat ini, walaupun ini pas Natal nih, Safira bisa ngelihat sekarang presentasinya, aset class and Bisa, regional Pak. rotation ya. Safira bisa lihat paling kanan bawah, gold itu minusnya 4% ya. Terlihat? Iya, terlihat, Pak. Terlihat ya, yang paling mahal itu yang hampir 400% tuh gas kan. Ini yang terjadi di Eropa ya. Gitu ya. Jadi terlihat bahwa yang namanya goal yang biasanya terkait sama inflasi ini belum moncer nih ya. Biasanya kalau goal itu yang paling ganas tuh berarti ada inflasi. Bisa jadi yang goal ini kenapa kurang menarik karena goal itu sebetulnya punya musuh yang lain, yaitu dolar indeks DXY. Terlihat Safira di sini. Ini masih terjadi penguatan dolar. Jadi kapan orang suka gold itu kalau ada inflasi dan dolarnya melemah. Jadi orang pilih gold. Jadi pertama ini dulu, gold itu bukan yang paling moncer. Yang gold kan biasanya kalau real asset yang menjadi hedging ya, untuk hedge inflation kan. Yang kedua, coba Safira dan teman-teman lihat bond yield di Amerika untuk 10 tahun. Ini kok dia malah jadi 1,5% lah ya. Ini jauh lebih rendah daripada istilahnya headline inflation sekarang. Headline inflation itu year on year inflasi untuk overall index gitu mungkin sekitar 6,8 gitu. Jadi bond investor itu tetap belum gitu yakin gitu. Jadi kayaknya bond investor tuh yang dianggap paling pinter ya dibandingin, karena dia bisa memprediksi setahun sebelum kejadian, sementara investor saham itu 1 triwulan sebelum kejadian. Dia ini belum ini, Safira, belum begitu yakin ada inflasi. Kalau ada inflasi, ya, maka bond yield di Amerika ini mungkin bukan 1,49 ini ya, tapi bisa melesat mungkin ke 3 misalnya, atau di atas 2, karena targetnya The Fed itu kan inflasi 2 misalnya ya, jadi misalnya 2,1 itu akan menyebabkan ya bond yield di Italia yang hanya 1,1, di Jerman ini pada naik semua ya. Jadi kalau bacanya di Indonesia untuk yang 10 tahun kita 6,32 ini yang rupiah, sebetulnya sepanjang tahun berjalan itu terkoreksi hampir 50 basis lah ya, 0,5% gitu. Jadi begitu ya Safira untuk ke depan terkait global makro, karena aset class and regional rotation ini bisa jadi pijakan ke depan itu akan seperti apa. Ada inflasi, orang akan melihat dulu ya. Jadi tapi dari sini sendiri Safira dan teman-teman, ini sendiri komposisi gas, coal yang naiknya ini, kemudian ada Brent oil. Inilah yang melandasi mengapa tahun ini dan diharapkan tahun depan rupiah itu relatif stabil. Coba lihat di sini Safira dan teman-teman, rupiah sepanjang tahun berjalan itu hanya melemah 1%. Coba bandingkan dengan Thailand yang melemahnya 10,2%. Jadi kita harus acungi jempol nih pemerintah kita, rupiah itu relatif stabil. CNY itu kan Chinese renminbi ya, Chinese yuan misalnya, dia menguat 2,5% gitu ya. IHSG kita aja itu sekitar 10% ya Safira. GCI itu Jakarta Composite Index itu. Nah, mengapa rupiah bisa seperti ini? Karena coal itu income commodity, tin ya, mungkin juga CPO, nikel, rubber, itu income commodity. Yang lainnya terutama Brent oil itu adalah cost commodity, karena kita bukan negara OPEC, kita import. Ini berarti Indonesia ini mendapat pendapatan lebih banyak. Jadi dari bacaan ini saja Safira, saya ngasih insight-nya bahwa posisi neraca berjalan Indonesia sangat bisa jadi itu surplus. Karena itulah kalau balik ke sini Safira, bisa dilihat nih, mudah-mudahan Safira bisa melihat di bagian akhirnya kita mengalami surplus. Itulah yang menyebabkan rupiah bisa melemah, dan seperti saya sampaikan, terpenting itu lihat rupiah. Ya, tadi saya sudah sempat tunjukkan ke misalnya ke beberapa teman bahwa Indonesia itu berpeluang bisa loh kinerjanya bagus, karena asing ternyata akan suka
Indonesia ada peluang cuan gara-gara ada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat misalnya, sementara yang musuh mereka itu currency risk relatif terjaga, ya. Jadi global makro dan kombinasi komoditi itu cukup positif, apalagi kalau Indonesia bisa melakukan hilirisasi ya, Safira. Nilai tambah ekspor itu lebih bagus dan saya coba tunjukkan sekarang. Safira dan teman-teman bisa lihat perubahan itu, perubahan apa namanya, peraga saya, ya. Lihat Pak. Bagaimana ini ekspor iron and steel itu sekarang tuh udah naik gede sekali nih, Safira. Jadi kalau 2012 tuh hanya 0,7, ya, kita punya non oil and gas export value sekarang udah 14,3 dan udah ranking. Bahkan yang terakhir datanya yang saya barusan dapat ini udah ranking 2. Dan tadi kan saya nyampaikan bahwa Indonesia itu bisa beruntung gara-gara ada mining booming nih, dan mining boomingnya diolah sehingga added value-nya meningkat. Kalau rupiah relatif stabil ya, Safira ya, Indonesia akan menarik dan ada baiknya kita pikirkan untuk investasi lebih awal ya. Kira-kira itu buat global makro. Ditambah lagi sebetulnya yang pernah saya sampaikan bahwa kita harus reform kan, reform supaya bisa perform. Berarti kita harus membalikkan, dulu kita pernah mengalami yang namanya Dutch disease, bahasa kerennya ya, bagaimana booming komoditi itu ternyata berujung dengan petaka ya, nikmat membawa sengsara, karena booming itu ternyata cara belanja kita keliru. Kita tidak belanja yang produktif and inklusif, seperti bikin infrastruktur, tapi beli mobil, beli kendaraan motor gitu, itu ternyata menyebabkan kita defisit di oil gitu ya, Safira, itu yang menyebabkan rupiah melemah dan akhirnya kita kurang disukai oleh asing. Saya mungkin akan ke sini dulu ya, Safira. Ini tadi kan pernah kita bahas sebelumnya ya, bagaimana ini rasio IHSG ya, GCI dibagi SPX ini ya, dia trennya naik nih, dulu artinya kita lebih moncer dari bursa Amerika, dan itu terjadi ketika posisi neraca berjalan kita surplus. Ini rupiah relatif stabil di sini. Tapi ketika kita defisit, ada currency risk, asingnya keluar, kita kurang menarik, sehingga rasio GCI dibagi SPX itu turun, berarti kita underperform gitu. Kita kalah. Jadi kalau saya melihat grafik seperti ini dan tahu dari tahun 2013, saya akan invest di luar negeri, Safira, bukan di Indonesia gitu. Ya. Dan ini ternyata ada uptick nih, dan ini juga defisitnya mulai berkurang kan. Safira mungkin pernah dengar yang namanya tapering off tahun 2013, kenapa kita punya masalah. Defisit kita gede banget, Safira. 3,75% GDP ya, berarti rupiah wajib melemah. Itu sebabnya saat itu rupiah anjlok 26%, bursa obligasi itu kita juga turun 13%. Jadi ini belajar makroekonomi ya, Safira ya. Ini kelihatan sekali apa namanya panduannya lah gitu, dan kalau ini bisa diadres pemerintah baik-baik ya, satu, bagaimana kita bisa meningkatkan added value ya, sehingga rupiah bisa relatif menguat atau stabil. Kemudian nanti fiskalnya ternyata pemerintah juga dapat pendapatan pajak dari komoditi ya, itu akan mengurangi penerbitan SBN. Kemudian karena kita kebanyakan sektor keuangan di pasar modal kita dan diberesin dan diperkenalkan new economy ya, emiten-emiten, ini kelihatannya akan bagus nih gitu. Itu yang kedua, Safira. Saya mungkin memperkenalkan kamu dulu kalau ada pertanyaan sebelum kita ke yang aspek ketiga, yaitu market positioning. Oke, baik. Tadi menarik banget sih Pak modeling yang Bapak tunjukkan sebelumnya, itu juga saya sudah lihat di video Bapak yang dampak tapering of the Fed, dan itu memang menurut saya keren banget, dan berarti bisa disimpulin ya Pak, mungkin tahun 2022 tuh ada kemungkinan atau sangat mungkin lah foreign flow itu meningkat karena didukung tadi current account Indonesia di kuartal terakhir itu tercatat mengalami surplus, dan kemudian itu juga disebabkan oleh terjadinya super cycle komoditi, yang mana pemerintah ini sangat diuntungkan dengan adanya super cycle komoditi. Nah, kalau berbicara tentang hal itu dari kacamata global makroekonomi,
sektor yang paling diuntungkan di tahun depan tuh kira-kira apa sih Pak, selain mungkin komoditas? Oke, itu menarik ya. Jadi ada trickle down effect dari komoditi terutama mining ya, yang tadi yang naik ini yang cukup banyak, coal dan lain-lain misalnya ya. Gimana pun ekonomi itu bergerak ya. Jadi nanti kita lihat kalau di Amerika itu ternyata ada terus misalnya ekonomi bergerak karena stimulusnya gimana pun besar ya. Dan Amerika itu jadi pusat demand dunia ya. Jadi itu yang diperlukan ya. Jadi kalaupun ada inflasi, Indonesia diuntungkan kita riding commodity booming. Nah, booming commodity juga tadinya sebetulnya Vira yang di model M1 itu kalau ada trade balance surplus itu data M1 kita juga naik karena kita mendapatkan benefit dari perdagangan internasional. Jadi masyarakat kita yang katakanlah yang buka perkebunan karet atau perkebunan kelapa sawit atau punya konsesi batu bara itu dapat income-nya. Satu sisi ada income, kemudian suku bunga tetap rendah karena juga kredit belum jalan dan Bank Indonesia masih easing gitu, masih pro growth kan gitu. Ini kayaknya bagus bagi kredit gitu. Jadi berarti gabungan ini menarik buat sektor cyclical. Apa cyclical itu biasanya yang big ticket items, apakah rumah, ya properti, apakah itu kendaraan bermotor ya. Itu bisa dipilih ya. Selain itu juga karena ada pembukaan story all economy, misalnya telco ketika orang kembali membeli paket prabayar gitu, itu akan menggerakkan ekonomi ya. Selain itu juga pemerintah kan akan introduce itu misalnya bagaimana kesehatan ya, akan orang kembali ke misalnya bisa terkendali COVID ini kan orang kembali ke rumah sakit outgoing patient gitu ya, itu bisa positif bagi sektor kesehatan misalnya. Jadi cukup banyak, jadi saya juga bisa mungkin menyampaikan mengapa sektor katakanlah saham Bukalapak gitu ya, dugaan saya ini, semoga kita bisa beda pendapat gitu ya. Yang namanya sektor e-commerce ini kan masih konsep stok ya, belum bisa menunjukkan baru story gitu ya, belum menunjukkan duit. Yang kalau punya duit itu misalnya kita ngelihat PTBA punya cash 5 triliun, Safira, show me the money dulu ya. Nah, ketika ekonomi itu mulai ada pembukaan, orang punya pilihan antara sektor yang memang ada duitnya ya, misalnya ada sektor katakanlah pengangkutan atau transportasi ya, itu kan saya bicara misalnya dengan Samudra Indonesia atau banyak perusahaan yang menyampaikan bahwa bagaimana kinerja 1 triwulanan, Safira ya, itu sudah bisa untuk kinerja proyeksi 1 tahun, Safira, karena kelangkaan kontainer dan lain-lain, dia dapat benefit gitu, dia punya uang tuh besar sekali ya gitu. Jadi ada sektor-sektor yang dia punya uang, jadi orang punya pilihan gitu. Itulah yang menyebabkan kita juga harus melihat secara lebih luas lah ya, Safira. Jangan ya, bagus saja story ya, tapi kalau di tempat lain lebih katakanlah show me the money-nya lebih kuat ya, investasi itu kan ada baiknya bukan beli story ya, tapi kita memang peluang kita bisa dapat untung ya, itu yang boleh dibilang sektor-sektor yang bisa terpilih. Itu sebabnya stock picking is the key. Saya lebih berhati-hati dengan sektor perbankan karena pasti akan jadi perang dulu nih, Safira. Sekarang dengan teknologi informasi kan dia sendiri akan perang sesamanya, akan perang dengan fintech gitu ya. Dan saya sendiri ngecek nih, Safira, misalnya berbagai apps ya di perbankan kita kelihatannya masih kalah dibandingkan apps. Ada Bank Region yang buka di Indonesia misalnya, kalau untuk wealth ya, selain juga untuk consumer finance gitu, untuk transfer ke luar negeri itu tidak se-fleksibel bank regional yang beroperasi di Indonesia ya. Namun selain di saham, sebenarnya saya mengingatkan bahwa ini kita udah masuk ini loh, Vera ya, bagaimana market positioning. Nah, market positioning seperti yang saya tadi sampaikan, ternyata asing itu karena takut banget dengan the Fed ya akan menaikkan suku bunga, itu ternyata terjadi outflow
di sektor di ini loh, di apa namanya, di obligasi ya. Obligasi itu ada outflow yang lumayan besar, sekitar 4,7 billion US dollar. Nah, sekarang nanti kita lihat, karena di luar tuh duitnya banyak dan biasa market tuh merespon lebih dulu, bisa saja ketika ternyata the Fed itu tidak seganas yang diperkirakan, misalnya kan targetnya sekarang konsensusnya dia menaikkan 3 kali, ternyata nggak seperti itu. Kemungkinan orang akan kembali masuk ke SBN dan itu kesempatan buat dapat untung. Jadi itulah yang namanya kita manfaatkan less crowded market, yaitu ketika kepemilikan asing di SBN itu sudah turun di bawah 20% dan ini kondisi tahun 2010. Jadi ini udah kayak kondisi 11 tahun yang lalu gitu. Padahal duit di luar banyak dan imbal hasil Indonesia tadi 6,3 itu kayaknya lebih cantik dibandingkan negara lain ya. Kalau kita meyakini rupiah itu tetap stabil atau menguat. Kira-kira itu yang saya sebut sebagai market positioning ya. Manfaatkanlah ketika asing itu belum investasi dan belum banyak. Kalau banyak ya pertama kita suka asing kan duitnya lebih gede, market naik, tapi harus sadar. Kalau asing keluar gimana gitu. Ya, dan kita harus balance, mungkin kita sebagian ambil untung. Kira-kira gitu, Sabira. Oke, baik Pak. Berbicara tentang apa banking tadi kan, banking juga dikatakan menjadi sektor yang akan apa menopang kenaikan IHSG di tahun depan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, di akhir tahun ini kan digital banking itu semuanya, bukan hampir semua, maksudnya kebanyakan pada naik. Kalau misalnya boleh sebut ada Arto, BBHI, BBYB yang sudah naik ratusan persen. Nah, dari pandangan Pak Budi, bagaimana performa Digibank di tahun depan dibandingkan dengan bank konvensional? Oke, jadi tadi is a concept stock, tapi ketika dia itu bisa menunjukkan hasil yang better than expectation, ya seperti setahu saya Bang Jago itu dia bisa deliver, udah ada loh, ya. Jadi apakah dia kreditnya gitu kan, kredit itu termasuk yang paling menguntungkan lah bagi bank. Jadi orang ketika ada story itu dalam realisasinya better than expected nggak? Jadi market itu bisa kecewa kalau dia less than expected gitu ya. Kalau ternyata dia bisa kuat ya, saya sendiri melihat so far sih saya terbilang suka ya, karena bagi saya dia boleh dibilang apa ya, sederhana dan lain-lain, dan kayaknya banyak ini misalnya saya ke kartu kredit saya atau saya beli Amazon tuh pakai itu, dan proses kontrolnya enak gitu ya. Saya lumayan, tapi kan saya sebagai user juga harus lebih objektif bagaimana kinerja kreditnya ya, bagaimana dia juga di dalam ekosistemnya ya, dia bisa berhubungan dengan wallet. Jadi ada suatu proses, apakah proses pengenalan dia ini terus jalan, jadi installment base dia meningkat dan lain-lain. Jadi tingkat tertinggi dari digital banking atau dalam e-commerce seperti modelnya Alibaba gitu, ketika dia bisa memonetisasi ekosistem. Jadi kalau Alibaba kan katanya ada lima perusahaan besar di situ, ada e-commerce ekosistemnya Alibaba, ada transportasi kalau nggak salah Cameo atau apa namanya, kemudian juga ada juga buat keuangan pengelolaan dananya. Kalau dana udah masuk di situ, susah keluar bank lah pokoknya. Karena orang yang misalnya di sana kan nggak cuma jualan cover HP kan, di situ orang bisa beli traktor gitu, duitnya ngendap, duitnya itu ditawarin untuk invest di pasar uang misalnya ya. Jadi Alibaba sendiri punya money market fund misalnya kan, habis itu nanti ditawarin insurance, ditawarin lending dan lain-lain. Pokoknya dia karena juga dia punya big data ya, dia bisa tahu kan. Sekarang hampir semua bank kan baru belajar, yang paling kenal kita Facebook, Amazon, Alibaba, sebutin aja WhatsApp, itu kan dia tuh bisa melakukan profiling gitu. Ini
nanti gagal bayarnya dan lain-lain. Ya ke depan kita akan melihat ya, dan saya dengar juga beberapa bank besar itu sudah mengembangkan big data supaya lebih kenal. Nggak bisa one size fit for all ya. Jadi dia harus bisa customize berapa, dan saya lihat ini masih dalam perjalanan gitu. Sehingga biasanya nanti ide-ide bagaimana big banks itu merespon terhadap bank-bank yang kecil ini itu sangat menentukan ya. Ya yang tadi bank kecil itu masih skalanya masih kecil gitu ya. Kita juga perlu lihat bagaimana ini game theory lah, bagaimana nanti bank besar itu akan mengcounter, kira-kira seperti itu. Oke, saya tertarik sama satu sektor ini sih, Pak. Tech, yang mana kalau misalnya dilihat dari performa IHSG, tech itu udah naik hampir 400%. Kalau misalnya kita bilang ada DCII, ada DMMX, dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Budi, di tahun depan tuh sektor tech akan seperti apa? Mengingat juga di tahun depan ada IPO yang sudah dinanti-nantikan dari tahun ini, yaitu IPO Gotoh. Oke, saran saya semua story kita verifikasi dulu, dan dalam pengelolaan boleh kita punya experience ya, nothing can substitute experience, jadi take risk, tapi exposure-nya berapa banyak sih gitu ya. Persis seperti orang bertanya, Pak Budi punya exposure ke crypto aset nggak ya. Saya tertarik untuk punya karena menurut saya terjadi invasion of fiat money. Tapi saya akan secure dulu dana pendidikan anak saya, dana pensiun saya. Mungkin nanti saya punya exposure 1% di kripto. Demikian juga yang ini. Jadi yang ini tuh coba aja lihat itu apakah dia ya maksud saya kalau ngikuti cara berpikir Pak Lo Keng Hong misalnya, show me the money dulu. Dia perusahaannya marginnya seperti apa, itu kan productivity, dia menggerakkan katakanlah turnaround bisnis apapun ya, kemudian efisiensinya, leverage dia seperti apa, teknologinya gampang dijiplak nggak ya, pricing powernya dia seperti apa. Jadi karena hidup itu mengalir seperti air, last year winner tuh not necessarily misalnya jadi pemenang ke depan. Misalnya dulu ceritanya bagaimana BRI Syariah BRIS itu akan menjadi bank yang namanya katakanlah Bank Syariah Indonesia ya. Nah, setelah proses merger konsolidasi itu orang akan lihat bagaimana kinerjanya ya, apakah dan valuasinya price to book misalnya. Ya bagaimana kinerjanya, dan orang akan lihat misalnya. Setahu saya syariah itu kuat di level boleh dibilang individu. Kalau ditanya individu yang muslim, misalnya Anda mau syariah nggak? Mungkin misalnya mau syariah, apakah dia investasi syariah? Tapi perusahaan-perusahaan muslim dan muslim misalnya, apakah Anda milih bank syariah atau bank konvensional? Mereka akan lihat siapa yang menawarkan term yang lebih kompetitif gitu. Nah dari situ kita ada baiknya lihat reality bites lah, ketika proses konsolidasi selesai. Siapa bank apakah punya cost of fund yang lebih rendah gitu, kemudian dia juga punya productivity, kemudian line of business-nya tuh nggak cuma lending gitu kan, sekarang dia bisa ke wealth ya, dia bisa berbagai service lah, apakah misalnya remittance dan lain-lain begitu. Jadi saya hanya ngasih framework ya, mengingatkan investasi selalu rasional, Anda bisa beli story dan lain-lain, tapi tetap menurut saya kunci akhirnya itu adalah valuasi gitu. How much good news itu already price in di price gitu. Begitu Safira. Oke, baik Pak. Untuk lebih jelasnya untuk strategi investasi tahun depan mengenai position sizing-nya, itu dari Pak Budi sendiri akan heavy ke sektor apa Pak? Kalau saya terus terang di saham ya, kalau ada inflasi kita riding penyebab inflasi kan di satu sisi, dan saya melihat pun kalau asing tahun ini 2021 udah masuk sekitar 2,5 billion, sebetulnya tadi dengan peraga tadi sebetulnya asing itu boleh dibilang 8 tahun terakhir itu exit ke kita gitu. Tinggal bagaimana reformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi misalnya di telco apakah sudah ada konsolidasi industri, kan udah ada merger Indosat dengan
Hutch kan misalnya dengan Tri kan gitu. Jadi bagaimana nanti pricing power masing-masing perusahaan itu akan seperti apa ya, dan ke depan misalnya capex cycle akan seperti apa gitu kan. Jadi kita perlu melihat perusahaan yang bisa membiayai capex-nya, berarti ada future growth gitu ya. Gitu. Jadi kita coba lihat di sana. Dan kalau reformasi ini, jadi tadi kan kuncinya perform itu sama dengan dari reform and transform gitu. Apakah itu dilakukan dan lain-lain gitu. Namun sekali lagi saya keputusan atau resolusi investasi saya itu menjawab tantangan yang saya hadapi. Misalnya untuk pembiayaan kuliah anak saya itu pakai falas, saya ada baiknya memilih investasi falas yang lebih produktif. Bisa saja saya investasi di Indonesia, reksadana syariah yang bisa invest keluar karena di sana lebih banyak new economy misalnya. Jadi lakukanlah diversifikasi antar aset, baik finansial, non finansial. Non finansial itu seperti kesehatan, talenta, dan lain-lain. Kalau finansial itu bisa ke saham, bisa ke obligasi, pasar uang, dan lain-lain, tergantung nih story of yourself ya, growth, protection, distribution. Dan ada sektoral juga, kemudian ada regional juga, dan ada mata uang gitu. Nah, mata uang misalnya untuk pengelola dana haji kan, orang berangkat pakai falas, dolar, dan rial misalnya, dia kan terimanya rupiah gitu. Sementara orang yang berangkat haji kan nunggunya lama gitu ya, long term. Harusnya investasi jangan di short term aja, harus ada growing asset ya, dan harus ada kesepadanan lah. Jadi di sini strategi itu menjawab yang namanya tantangan yang kita hadapi. Dan dalam prakteknya saya selalu mengingatkan Sun Tzu tuh di sana ya, strategy without tactic is the slowest route to the victory. Saya sendiri menggunakan technical analysis untuk budgeting upside-nya berapa. Kalau strateginya saya beli under valued stock ya, saya disiplin berusaha tidak jatuh cinta pada saham yang overvalued, saya harus lepas gitu ya. Tapi taktik without strategy is the noise before defeat. Asik-asik aja trading, kita nggak ngerti valuasi, kita jadi donatur malah ya gitu. Jadi the noise before defeat, tiba-tiba loh kita nggak dapat apa-apa. Itu kira-kira wisdomnya, Safira. Wah, menarik banget sih Pak. Tadi saya jadi banyak dapat insight baru juga. Nah, Pak, saya boleh mundur sedikit nggak ke prediksi IHSG Bapak? Tiba-tiba saya ada terbesit suatu pertanyaan lagi nih Pak terkait prediksi IHSG Bapak yang menyentuh 6.800 itu. Oke, kalau yang tahun lalu kan sudah boleh dibilang kejadian, dan saya sendiri sebetulnya beruntung ya, karena setelah itu kan tahun 2021 tuh ada COVID ya, itu shock juga, tapi disitulah kita belajar bahwa kebijakan yang keras gitu, yang tegas gitu, seperti mempercepat vaksinasi dan pembatasan sosial itu penting gitu. Jadi kalau itu pemerintah melakukan, kita support gitu. Nah, yang lain itu adalah anything kabar baik terhadap fiskal, apakah peningkatan pajak, apakah defisit pemerintah itu berkurang, defisit fiskal, itu kabar baik bagi saham gitu. Karena berarti imbal hasil SBN kita akan turun, sehingga kalau Safira belajar valuasi kan V adalah sigma cash flow dibagi 1 plus R maka T kan. Nah, R-nya itu adalah weighted cost of capital kan, di dalamnya termasuk risk free rate, apakah bisa digunakan bond yield kita ya, SBN yield kita yang 10 tahun. Kalau yield-nya itu rendah kan, karena pembaginya rendah kan, valuasi bisa naik. Nah, kalau cash flow itu saya biasanya lihat M1 growth gitu, karena itu menunjukkan daya beli. Jadi kalau tadi daya belinya bagus ya, kemudian juga deflatornya ya, bond yield kita juga rendah karena kesuksesan fiskal gitu ya, itu bagus. Apalagi ditambah ternyata rupiah kita stabil gitu ya. Itu selanjutnya misalnya forecast kami tahun 2022 itu akan base-nya itu sekitar 7.300, itu masukan juga dari teman-teman, karena kalau udah di saham itu kan ada dua, martabat dan manfaat. Martabat tuh PE ratio kita berapa sih? Kalau manfaat tuh dari earning growth gitu.
ya. Jadi kalau misalnya kita di rating karena re-rating karena kita lebih bagus dari emerging market yang lain, dan sejauh kita melihat kan ya Safira, saya akan coba tunjukkan ini, this is very good exercise, bahwa tahun 2021 misalnya, Safira bisa lihat kita relatif lebih bagus. Sebentar, bisa dilihat nggak di sini? Grafiknya sudah Sudah terlihat, Pak. ada ya. Saya akan tunjukkan yang ini apa nih, asset class and regional rotation nggak? Ini masih yang crouching risk hidden opportunity, Pak. Masih belum yang ini ya, regional rotation ya, masih belum ya? Belum, Pak. Oke, saya keluar sebentar. Kalau gitu saya coba tunjukkan bahwa yang kejadian itu adalah ketika kita punya sebentar nih, kira saya mau, ini ada sedikit masalah, harusnya saya close dulu sebentar ini. Kita tahun lalu itu lebih bagus dibandingkan negara berkembang. Jadi sebentar saya akan coba aktifkan dulu. Bentar ya. Oops, stop sebentar ya. Saya buka dulu filenya. Kita jauh lebih bagus dari negara berkembang, karena negara berkembang, sebentar saya akan sharing sekali lagi, mohon maaf teman-teman dan Vira ya. Bisa lihat di presentasi ini. Oke, mudah-mudahan sekarang udah terlihat. Sudah terlihat, Pak. Ya, coba lihat ada namanya MXAPJ. Negara berkembang di luar Jepang itu pada kolom equity itu minus 5,78. Sementara Indonesia 9,76, ketemu GCI? Ketemu, Pak. Nah, karena kita punya komoditinya ya. Jadi kita lebih bagus di negara berkembang dibanding negara berkembang, kemungkinan kita re-rating. Kemudian ada elemen growth-nya ya. Kalau growth earning itu apakah dari memang pendapatannya meningkat, kemudian bisa ada efisiensi dan lain-lain gitu. Itu sebabnya teman-teman di bottom up approach melihat itu ada upside potensial. Dan kalau konsensus Bloomberg sendiri ya, Vera, itu tahun depan itu rupiah itu masih berkisar 14.400. Jadi itu bentuk kestabilan, karena tadi ya dari komoditi tadi Safira dan teman-teman bisa melihat bagaimana proses kreatif saya untuk forecast rupiah itu, salah satunya itu adalah dari income komoditi yang kita bandingkan dengan cost komoditi, ditambah faktor lain, adakah flow, kemudian juga jangan lupa apakah dolar itu trennya bisa melemah enggak. Ya sebetulnya kalau negara di Eropa itu dia bisa bangkit dari pandemi ini dan ada kemungkinan growth-nya itu bisa lebih cepat ya, kemungkinan besar dolar itu melemah dan itu akan menjadi amunisi tambahan untuk rupiah gitu, dan itu akan menyebabkan asing akan masuk. Kira-kira begitu, Safira. Oke, baik. Mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir saya untuk sesi kali ini. Terima kasih Pak Budi untuk meluangkan waktunya untuk berbagi kepada saya dan teman-teman mengenai proses kreatif Bapak untuk forecast IHSG di tahun 2021 dan bagaimana outlook market di tahun 2022.